Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rara Mahadita Dewanti, mahasiswi Perbanas Institut Jakarta dengan nomor induk 1711000030 dan rekan saya Melinda Kristanti dengan nomor induk 1711000042. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Milk Industry untuk periode tahun 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengajar Pak Rizal Mawardi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai latar belakang PT Ultra Jaya Milk Industry yang akan dijelaskan oleh teman saya Melinda Kristanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Milk Industry per tanggal 31 Desember 2018. PT Ultra Jaya sendiri merupakan pelopor produsen susu segar, minuman ringan, dan beberapa minuman kesehatan yang diproduksi dengan UHT teknologi dan dikemas secara aseptik. Berikut juga saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan manfaat dari analisis laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Analisis laporan keuangan merupakan proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Sedangkan manfaat analisis laporan keuangan bagi perusahaan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil yang dicapai untuk beberapa periode. Untuk sekarang, manfaatnya adalah mengetahui kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki perusahaan. Dan untuk manfaat yang akan datang adalah mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk penilaian kinerja manajemen. Dalam analisis laporan keuangan, kita akan memperhitungkan liquidity, kemudian capital structure and solvency, kemudian return on investment, kemudian opening performance, dan asset utilization. Yang pertama, kita akan menghitung liquidity. Liquidity adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan pertama dalam liquidity adalah current ratio, dengan rumus current asset dibagi current liabilities, dengan hasil sebesar 4,398. Yang artinya, jika angka rasio lebih dari 1 kali, maka perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Kedua, menghitung quick ratio. Quick ratio rumusnya adalah current asset dikurang inventory, kemudian dibagi current liabilities, dengan hasil sebesar 3,565. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid. Ketiga, collection period. Rumusnya adalah average account receivable dibagi sales per 360 hari. Hasilnya sebesar 34 hari. Collection period digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan liquidity yang terakhir ada days to sell inventory. Days to sell inventory digunakan untuk mengukur jangka waktu persediaan barang yang berada di gudang. Untuk rumusnya yaitu average inventory dibagi cost of sales per 360 hari. Pada PT Ultra Jaya menghasilkan 71 hari untuk days to sell inventory. Kedua, ada capital structure and solvency. Ini merupakan perbandingan antara hutang dengan modal yang dimiliki perusahaan. Pada capital structure and solvency, yang pertama, kita akan menghitung total debt to equity dengan rumus total liabilities dibagi shareholders equity, yang hasilnya sebesar 16,3%. Hasil ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban dengan ekuitas yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan menghitung long-term debt to equity dengan rumus long-term liabilities dibagi shareholders equity, yang hasilnya sebesar 3%. Hasil ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang dengan ekuitas yang dimilikinya. Perhitungan selanjutnya adalah time interest earned dengan rumus income before tax and interest expense dibagi interest expense, yang hasilnya 762,041. Hasil ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Perhitungan yang ketiga dalam analisis laporan keuangan adalah Return on Investment, atau disingkat ROI. ROI adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Dalam ROI, kita akan memperhitungkan return on asset dengan rumus EBIT dibagi sales yang hasilnya sebesar 17,3%. Hasil ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya dan aset yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan menghitung return on common equity dengan rumus net income dibagi average shareholders equity, yang hasilnya sebesar 15,6%. Hasil ini digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas. Oke, setelah mempelajari tentang likuiditas, capital structure, dan return on investment, sekarang kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu opening performance. Opening performance. Perusahaan yang memiliki margin lebih besar akan menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki margin lebih kecil. Pada bagian opening performance, semua penilaian diganti dalam persenan. Yang pertama, gross profit margin. Rumus gross profit margin adalah sales dikurang cost of sales dan hasilnya dibagi sales. Pada perhitungan kali ini, hasil yang didapat adalah 35,7%. Itu menunjukkan bahwa gross profit margin berada dalam kondisi yang baik dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan produksinya secara efisien karena HPP relatif lebih rendah dibanding dengan penjualannya. Bagian yang kedua pada opening performance adalah operating profit margin dengan rumus income from operations dibagi sales. Pada perhitungan kali ini, hasil yang didapat adalah 16,3%. Itu menunjukkan operating profit margin memiliki hasil yang baik dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam meminimalkan biaya secara efektif sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Bagian ketiga opening performance yaitu adalah net profit margin. Dengan rumus net income dibagi sales, maka pada perhitungan kali ini hasilnya adalah 12,8%. Itu menunjukkan bahwa net profit margin cukup baik dan perusahaan menetapkan harga produknya dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya yang baik. Selanjutnya pada bagian kelima, asset utilization. Menunjukkan kebijakan portofolio manajemen terutama pada komposisi dan hasil yang diperoleh dari aset-aset yang dimiliki oleh bank. Pada bagian pertama asset utilization, yang pertama adalah cash turnover. Dengan rumus sales dibagi average cash and equivalent. Maka hasil yang didapat pada perhitungan kali ini adalah 3,766. Itu menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat perputaran kas, artinya semakin cepat kembali kas masuk pada perusahaan. Pada bagian kedua asset utilization, terdapat account receivable turnover dengan rumus sales dibagi average account receivable. Pada perhitungan kali ini, hasil yang didapat adalah 10,574. Menunjukkan semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang didapat ditagih oleh perusahaan makin banyak sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Bagian ketiga asset utilization yaitu inventory turnover dengan rumus cost of sales dibagi average inventory. Pada perhitungan kali ini hasil yang didapat adalah 5,055. Itu menunjukkan perputaran persediaan tinggi, menunjukkan bahwa suatu perusahaan mampu menjual barang dengan sangat cepat dan memang ada peminat akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Bagian keempat asset utilization yaitu working capital turnover dengan rumus sales dibagi average working capital. Hasil yang didapat adalah 2,290.
Makin tinggi tingkat perputaran kas artinya semakin cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan. Pada bagian kelima asset utilization yaitu PPE turnover, rumusnya adalah sales dibagi average PPE. Namun pada laporan kali ini PPE tidak terdapat, jadi diubah dengan fixed assets. Perhitungan yang didapat adalah 3,766. Itu artinya semakin tinggi PPE turnover maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan investasi modal. Bagian ke-6 asset utilization, yaitu adalah total asset turnover dengan rumus sales dibagi average total asset. Pada perhitungan kali ini hasil yang didapat adalah 1,019. Itu artinya semakin tinggi rasionya, semakin efisien perusahaan tersebut menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sekian video penjelasan dari kami mengenai analisis laporan keuangan dari PT Ultra Jaya per tanggal 31 Desember 2018. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan dapat berguna dan dapat dipahami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih.